Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab berpakaian wanita muslimah. Pendengar, salah satu persyaratan pakaian muslimah yang syar'i adalah pakaian tersebut bukanlah perhiasan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Pendengar, dengan redaksi yang umum, ayat ini mencakup larangan menggunakan pakaian luar jika pakaian tersebut berstatus perhiasan yang menarik pandangan laki-laki. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang tidak perlu kau tanyakan karena mereka adalah orang-orang yang binasa. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang muslim yang memiliki kekuasaan yang sah dan ia memilih untuk mendurhakai penguasa tersebut sehingga meninggal dalam kondisi durhaka kepada penguasanya. Yang kedua adalah budak laki-laki atau perempuan yang kabur dari tuannya dan meninggal dalam keadaan demikian. Yang ketiga adalah perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, padahal suaminya telah memenuhi segala kebutuhan duniawinya, lalu ia bertabarruj setelah kepergian sang suami. Jangan pernah bertanya tentang mereka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sedangkan tabarruj itu didefinisikan oleh para ulama dengan seorang perempuan yang menampakkan perhiasan dan daya tariknya serta segala sesuatu yang wajib ditutupi, karena hal tersebut bisa membangkitkan birahi seorang laki-laki yang masih normal. Di samping itu, maksud dari perintah berjilbab adalah menutupi segala sesuatu yang menjadi perhiasan seorang perempuan. Maka sungguh sangat aneh jika ternyata pakaian yang dikenakan tersebut malah menjadi daya tarik tersendiri, sehingga fungsi pakaian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari Ummi Khalid bin Khalid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah berupa pakaian berwarna hitam berukuran kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurut pendapat kalian, siapakah yang paling tepat kuberikan pakaian ini kepadanya? Para sahabat hanya terdiam 1000 bahasa. Beliau lantas bersabda, bawa kemari Ummi Khalid, seorang anak kecil perempuan yang diberi kunyah Ummi Khalid. Lalu Ummi Khalid dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil digendong. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengambil pakaian tadi dengan tangannya lalu mengenakannya pada Ummi Khalid sambil mendoakannya, moga awet, moga awet. Pakaian tersebut memiliki garis-garis hijau atau kuning. Nabi kemudian berkata, wahai Ummi Khalid, ini pakaian yang cantik. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, meski ketika itu Ummi Khalid belum balik, namun
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melatih dan membiasakan anak kecil untuk mengerjakan sebuah kemaksiatan. Sehingga hadis ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam yang bercampur dengan garis-garis berwarna hijau atau kuning. Jadi, pakaian tersebut tidak murni berwarna hitam. Dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhum, sesungguhnya Aisyah memakai pakaian yang dicelup dengan osfor saat beliau berihram. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pendengar, yang dimaksud dengan osfor adalah celupan yang menghasilkan warna merah. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau melihat salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil mengenakan pakaian yang dicelup dengan osfor berwarna merah. Pendengar, yang dimaksud dengan pakaian yang menjadi perhiasan yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslimah ketika keluar rumah adalah pakaian yang terdiri berbagai warna-warni, dan pakaian yang dihias dengan garis-garis berwarna keemasan atau berwarna perak yang menarik perhatian laki-laki yang masih normal. Al-Alusi rahimahullah pernah berkata, kemudian ketahuilah bahwa menurut kami termasuk perhiasan yang terlarang untuk dinampakkan adalah kelakuan mayoritas perempuan yang bergaya hidup mewah di masa kita saat ini, yaitu pakaian yang melebihi kebutuhan untuk menutupi aurat ketika keluar dari rumah, yaitu pakaian dari tenunan sutra terdiri dari beberapa warna berwarna-warni. Pada pakaian tersebut terdapat garis-garis berwarna keemasan atau berwarna perak yang membuat mata lelaki normal terbelalak. Menurut kami, suami atau orang tua yang mengizinkan mereka keluar rumah dan berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan demikian itu disebabkan kurangnya rasa cemburu. Hal ini adalah kasus yang terjadi di mana-mana. Pendengar, jika demikian keadaan di masa beliau, lalu apa yang bisa kita katakan tentang keadaan masa sekarang? Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Pendengar yang budiman, meskipun demikian, pakaian yang lebih dianjurkan adalah pakaian yang berwarna hitam atau cenderung gelap, karena itu adalah pakaian yang sering dikenakan oleh para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sofwan menjumpai Aisyah yang tertinggal dari rombongan, Sofwan melihat sosok hitam seorang yang sedang tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Aisyah yang menceritakan bahwa sesudah turunnya ayat hijab, para perempuan Ansor keluar dari rumah-rumah mereka seakan-akan di kepala mereka terdapat burung gagak yang tentu berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, Lajnah Daimah, yaitu Komite Fatwa para ulama Saudi, pernah mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Apakah seorang perempuan diperbolehkan memakai pakaian ketat dan memakai pakaian yang berwarna putih? Jawabannya, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau keluar ke jalan-jalan dan pusat perbelanjaan dalam keadaan memakai pakaian yang ketat, membentuk lekuk tubuh bagi orang yang memandangnya. Karena dengan pakaian tersebut, perempuan tadi seakan telanjang,
memancing syahwat, dan menjadi sebab timbulnya hal-hal yang berbahaya. Demikian pula, seorang perempuan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna putih jika warna pakaian semisal itu di daerahnya merupakan ciri dan simbol laki-laki. Jika hal ini dilanggar, berarti menyerupai laki-laki, suatu perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa pada asalnya seorang perempuan diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna putih asalkan cukup tebal sehingga tidak transparan atau tembus pandang, terutama ketika matahari bersinar cukup terik. Hukum ini bisa berubah jika di tempat tersebut pakaian berwarna putih merupakan ciri khas pakaian laki-laki, maka terlarang karena menyerupai lawan jenis, bukan karena warna putih. Oleh karena itu, pandangan miring sebagian wanita multazimah, yaitu yang komitmen dengan syariat di negeri kita, terhadap wanita yang berwarna putih adalah pandangan yang tidak tepat, karena di negeri kita ini pakaian berwarna putih bukanlah ciri khas pakaian laki-laki, bahkan sebaliknya menjadi ciri pakaian perempuan. Sebagian ulama ketika ditanya tentang parameter untuk menilai suatu pakaian itu pakaian perhiasan ataukah bukan perhiasan bagi seorang perempuan, mereka katakan parameter untuk menilai hal tersebut adalah urf atau aturan tidak tertulis dalam suatu masyarakat. Penjelasan ini sangat tepat karena dalam ilmu usul fikih terdapat suatu kaidah pengertian dari istilah syar'i kita pahami sebagaimana penjelasan syariat. Jika tidak ada, maka mengacu kepada penjelasan linguistik Arab. Jika tetap tidak kita jumpai, maka mengacu kepada pandangan masyarakat setempat, yaitu urf. Pendengar, misalnya pengertian menghormati orang yang lebih tua. Definisi tentang hal ini tidak kita jumpai dalam syariat maupun dari sudut pandang bahasa Arab. Oleh karena itu, dikembalikan kepada pandangan masyarakat setempat. Jika suatu perbuatan dinilai menghormati, maka itulah penghormatan. Sebaliknya, jika dinilai sebagai penghinaan, maka statusnya adalah penghinaan. Hal serupa kita jumpai dalam pengertian pakaian perhiasan bagi seorang muslimah yang terlarang. Misal, menurut pandangan masyarakat kita, pakaian kuning atau merah polos bagi seorang perempuan yang dikenakan ketika keluar rumah adalah pakaian perhiasan. Maka itulah pakaian perhiasan yang terlarang. Akan tetapi, di tempat atau masa yang berbeda, pakaian dengan warna tersebut tidak dinilai sebagai pakaian perhiasan, maka pada saat itu pakaian tersebut tidak dinilai sebagai pakaian perhiasan yang terlarang. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab seorang muslimah yang harus ditunaikan di dalam berpakaian. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam beradab di dalam segala aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.